Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani sekalian? Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, keamanan, ketentraman, kelancaran, dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Sahabat tani sekalian, seperti kita ketahui bahwa negara kita Indonesia tercinta memiliki lahan daratan yang sangat luas, yakni lebih dari 2 juta kilometer persegi, di mana 14 juta hektar merupakan lahan kritis, sementara 9,3 juta hektar masih merupakan lahan tidur. Seorang pakar ekonomi dunia mengatakan bahwa majunya suatu negara itu sejauh mana dapat memanfaatkan aset yang dimiliki dengan baik. Begitu juga bangsa kita Indonesia akan semakin maju jika aset lahan kritis dan lahan tidur bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk memanfaatkan lahan kritis dan lahan tidur perlu dilakukan upaya dari semua pihak. Sahabat tani sekalian, salah satu pemanfaatan lahan kritis dan lahan tidur adalah dengan melakukan penanaman bibit jati. Namun kenapa ya kok akhir-akhir ini para pembudidaya tanaman jati terlihat lesu? Para sahabat tani, ternyata ada beberapa keluhan mereka, misalnya tanaman jati panennya lama, jual kayunya susah, harga jual kayunya pun relatif murah. Padahal sebenarnya budidaya tanaman jati sangat prospektif. Apa benar? Betul sekali. Karena ternyata tanaman jati bisa tumbuh dengan baik di tanah kritis sekalipun. Tanaman jati aman dari bahaya kebakaran. Juga tanaman jati banyak sekali manfaatnya. Kebutuhan jati sangatlah tinggi. Kayu jati sangat berkualitas sehingga harga kayu jatinya pun sangatlah tinggi. Lalu bagaimana ya cara memanfaatkan lahan kritis dan lahan tidur yang begitu luas dengan menanam jati yang bisa cepat panen, kualitas kayunya tinggi, kayunya gampang dijual dengan harga yang tinggi, dan apa bisa sambil menanam jati kita juga tanam tanaman tumpang sari dengan jenis tanaman yang bisa cepat panen. Untuk menjawab pertanyaan itu, mohon izin kami dari CP Alam Hijau Makmur untuk memberikan sharing, yakni pemanfaatan lahan kritis, lahan tidur dengan melakukan pengelolaan bibit jati Neo Solomon CP Alam Hijau Makmur dari hulu hilir secara terintegrasi.
Sahabat tani sekalian, dalam budidaya tanaman jati, pertama sekali kita harus mengenali lahan yang cocok untuk penanaman bibit jati. Sahabat tani sekalian tidak perlu khawatir, karena tanaman jati cocok untuk hampir di semua jenis lahan. Bahkan tanah kering bebatuan pun bisa tumbuh dengan baik. Yang penting lahan di bawah 700 meter di atas permukaan laut dan tidak tergenang air. Jati cocok untuk ditanam di lahan kebun, perbukitan, gunung, bantaran sungai, pinggir jalan, pantai, tegalan, lahan kering, lahan berbatu. Bibit jati juga bagus untuk ditanam di lahan bekas tambang. Sahabat tani sekalian, setelah kita mengetahui lahan yang cocok untuk menanam bibit jati, selanjutnya tahap yang sangat penting adalah memilih bibit jati yang berkualitas. Mengapa tahap ini dikatakan sangat penting? Karena bibit jati agak sulit untuk dikenali mana bibit yang berkualitas dan mana yang bibit tidak berkualitas. Dan jika kita ternyata salah pilih bibit jati, risikonya akan menimbulkan petaka. Biaya sudah keluar banyak, namun ternyata hasilnya lama dan harganya rendah. Sebaliknya, jika kita benar dalam memilih bibit jati, maka kita akan lebih hemat biaya, waktu panen lebih cepat, kualitas kayu bagus, dan hasil panennya melimpah. Agar benar dalam memilih bibit jati, maka kenali dengan lebih jauh terhadap penyedia bibit. Beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada penyedia bibit jati. Bagaimana cara menghasilkan bibit? Di mana tempat budidayanya? Apakah bisa dikunjungi? Apakah ada contoh tanaman yang sudah besar-besar? Berapa lama bisa dipanen? Apakah penyedia bibit siap dimintai konsultasi perawatan tanaman jati hingga panen? Apakah ada contoh kayu yang sudah dipanen? Apakah ada contoh kayu yang sudah diolah? Apakah ada penyedia bibit jati akan membantu dalam penjualan kayu? Dalam penyedia bibit jati yang berkualitas, CV Alam Ijo Makmur alhamdulillah telah menghasilkan bibit jati hasil pemuliaan di dalam laboratorium kultur jaringan dengan nama Jati Neo Solomon Eka Panca Tek 001. Bibit jatinya cepat tinggi, batangnya lurus dan cepat besar. Kualitas kayu telah diuji di laboratorium kayu dengan hasil sangat bagus. Banyak pembeli hasil panen kayunya dengan harga cukup tinggi. Kami siap membantu selama masa pengelolaan tanaman jati hingga panen, serta memfasilitasi dalam penjualan kayu jatinya. Sahabat tani sekalian, setelah kita mendapatkan bibit yang berkualitas, selanjutnya kita perlu melakukan percepatan pertumbuhan dan pembesaran tanaman jati melalui rekayasa akar dengan memberikan mikoriza. Dengan diberikan mikoriza, maka tanaman jati akan memiliki akar yang lebih banyak, akar lebih besar, akar lebih panjang, sehingga tanaman lebih tahan kekeringan, tahan tiupan angin, juga tanaman jati lebih cepat tumbuh besar. Hanya sekali pemberian mikoriza sebanyak 1 sendok makan cukup hingga panen. CV Alam Ijo Makmur telah memproduksi mikoriza yang dapat digunakan untuk tanaman jati dan juga dapat digunakan untuk tanaman yang lainnya. Sahabat tani sekalian, selanjutnya untuk mendukung tumbuh besarnya bibit tanaman jati perlu didukung dengan adanya mikroorganisme pada lahan tanaman yang cukup untuk dapat menghasilkan nutrisi yang diperlukan bagi tanaman jati, agar lahan steril dari hama dan penyakit, serta lahan menjadi lebih subur. Sahabat tani sekalian, banyak sekali pupuk hayati yang bisa digunakan. Adapun CV Alam Ijo Makmur melalui riset dan uji cobanya, alhamdulillah dapat menyediakan produk AHMD.
sebagai penyubur tanah yang bersifat organik. Adapun keunggulan produk ini adalah lahan tanam menjadi steril dan subur dalam waktu yang cukup lama, sehingga tanaman menjadi sehat dan cepat tumbuh. Adapun pupuk ini dapat digunakan untuk tanaman jati dan juga tanaman yang lainnya. Sahabat tani sekalian, pada tahap selanjutnya kita perlu menerapkan jarak tanam yang benar dan pola tanaman yang baik. Agar tanaman jati tumbuh optimal, jarak penanaman bibit jati adalah 4 x 4 meter. Lubang dibuat dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm. Agar lahan lebih optimal dapat dimanfaatkan, perlu dilakukan pola tanam tumpang sari disesuaikan dengan kondisi lahan. Misalnya dapat tumpang sari jati dengan tanaman sayur, cabai, porang, vanili, lada, pisang, jahe, kunyit, sorghum, bahkan bisa dipelihara perikanan dan peternakan. Adapun manfaat penerapan jarak dan pola tanam ini adalah agar tanaman jati cukup sinar matahari dan nutrisi. Tanaman jati cepat tumbuh besar serta pembudidaya dapat menghemat lahan serta dapat menghasilkan income bervariasi lebih cepat dan lebih produktif. Sahabat tani sekalian, agar tanaman jati tumbuh optimal, kayunya bagus, lurus dan lebih cepat tumbuh besar, maka perlu dilakukan pemeliharaan tanaman yang meliputi pemupukan, penyiangan, penjagaan dari hama dan penyakit, pruning, dan pembesaran kayu melalui kambium, serta penyiapan pohon menjelang dipanen. Dengan pemeliharaan tanaman jati yang baik, maka akan didapatkan manfaat pohon jati tinggi lurus mulus, cepat besar, hasil panen kayu lebih produktif dan berkualitas. Dalam hal ini, CV Alam Hijau Makmur siap untuk membantu. Sahabat tani sekalian, yang perlu diketahui bahwa kayu jati jika kita jual dalam bentuk gelondongan sebetulnya sudah cukup tinggi harganya. Namun sangat disarankan untuk dapat diproses lagi menjadi bentuk kayu olahan setengah jadi atau kayu olahan jadi. Karena sebenarnya kayu jati ukuran besar hingga ukuran kecil, bahkan serbuk gergaji pun bisa dimanfaatkan. Bisa digunakan untuk membuat bahan olahan, seperti bisa kita buat kursi, meja, souvenir, jam, hiasan dinding, kaligrafi, pintu, kusen, gebyok, konstruksi rumah, dan lain-lain. Dengan sentuhan teknologi baik manual hingga digital, kita bisa meningkatkan nilai ekonomi kayu jati menjadi sangat tinggi. Dalam proses pengolahan kayu jati, CV Alam Hijau Makmur siap membantu. Sahabat tani sekalian, sebagai kesimpulan dari sharing kami, dengan menerapkan proses pengelolaan tanaman jati dari hulu hingga hilir, serta dengan menerapkan pola penanaman jati secara terintegrasi atau tumpang sari, maka kita dapat mengambil peran serta dalam upaya pemanfaatan lahan kritis dan lahan tidur yang masih begitu luas di Indonesia, sehingga dapat menopang kemandirian masyarakat dengan pengembangan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan secara terintegrasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pelestarian lingkungan, bahkan jika bisa melakukan ekspor, maka kita juga bisa turut mendukung dalam peningkatan devisa negara. Demikian sharing dari kami. Jika perlu informasi lebih lanjut, kami persilahkan singgah di web kami di www.alamhijaumakmur.com atau bisa menghubungi kami CV Alam Hijau Makmur di pesawat
0813 813 66188. Semoga sharing ini ada manfaatnya. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.